dalam kegiatan Badalah malam hari ini ngobrol asik bareng para penulis Mubadalah dalam sesi kelima pada malam hari ini dengan tema menebar nilai-nilai toleransi, perdamaian dan keadilan gender di Indonesia bersama Mbak Listia dari pegiat pendidikan Perkumpulan Papirus. Saya awali kegiatan malam ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim agar kegiatan bisa berjalan tanpa kendala sampai di akhir nanti 1 jam kemudian. Sebelum saya mengawali sesi kelima malam hari ini, perkenalkan saya Zahra Amin yang akan menemani acara ngobras pada malam hari ini. Sebelumnya saya juga memperkenalkan narasumber kita, Mbak Listia, yang merupakan koordinator Perkumpulan Pengembangan Pendidikan Religius di Yogyakarta. Riwayat pendidikan Mbak Listia sendiri alumni dari program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian lulusan Akidah Filsafat Fakultas Usuluddin YN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan menempuh pendidikan di Pesantren Al-Munawir Nurussalam Krapiak Yogyakarta. Beberapa publikasi saya ambil yang paling akhir karena produktif sekali Mbak Listia ini. Saya ambil yang tahun 2020. Terlibat dalam penulis buku untuk guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 6 sekolah dasar dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Kemudian menjadi bagian dari anggota tim penulis buku Membumikan Pancasila di Sekolah, gagasan tentang pendidikan berparadigma Pancasila, yang merupakan kerjasama dari Fakultas Ilmu Sosial dan Pusat Studi Pancasila UNY, Papirus, Pusat Studi Pengembangan Perdamaian UKDW, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan UIN Sunan Kalijaga. Dan buku ini masih dalam proses penyelesaian. Beberapa kali Mbak Listia juga menjadi fasilitator dan pembicara. Terakhir bersama saya bertemu di kegiatan Muharram for Peace di tahun 2020 bersama mubadalah.id dengan Aman Indonesia. Pada Desember 2020 hingga Maret 2021, Mbak Listia menjadi fasilitator workshop peningkatan kapasitas guru PAUD Lintas Iman yang diselenggarakan oleh Sri Kandi Lintas Iman Yogyakarta. Kemudian menjadi narasumber Sekolah Pemikiran Islam keempat dan kelima dengan tema Al-Quran dan Kemanusiaan yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia pada 4 September 2020. Kemudian di sini menjadi narasumber Muharram for Peace yang bertemakan peran media dalam pendidikan di masa pandemi. Baiklah teman-teman, saya akan memberi pengantar pada tema kita ngobras sesi kelima malam hari ini tentang menebar nilai-nilai toleransi, perdamaian dan keadilan gender di Indonesia. Fakta dan data Indonesia hari ini yang terdiri dari 18.000 pulau, 718 bahasa daerah, 1.340 suku, 6 agama resmi dan 245 agama lokal. Bahkan dalam agama resmi juga ada banyak aliran seperti di Islam sendiri, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Ahmadiyah dan lain sebagainya. Belum ditambah dengan perbedaan politik yang dalam 5 tahun terakhir kita banyak sekali mengalami gesekan-gesekan atau perbedaan-perbedaan yang bisa memicu konflik horizontal antar masyarakat. Maka bisa dipahami jika masyarakat Indonesia itu sangat majemuk dengan keanekaragaman baik agama, budaya, dan bahasa. Jika keragaman dan keberagaman itu tidak dikelola dengan baik, maka bisa berpotensi menjadi sumber konflik. Sehingga dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, itu adalah sudah tidak bisa ditawar lagi pilihan yang tepat dari para pendiri bangsa untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dengan lambang burung Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kenyataannya yang menjadi masalah adalah bagaimana kita merawat kebinekaan itu ternyata masih menjadi masalah dan tantangan besar bagi bangsa Indonesia.
Sehingga dengan isu ini kita harus terus didiskusikan agar semua masyarakat bisa mengambil peran sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, bersama Mbak Listia malam hari ini kita akan belajar bareng dengan bagaimana kita mengelola, merawat keberagaman dengan semangat Pancasila, semangat merawat toleransi dan lain sebagainya. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Mbak Listia. Silakan Mbak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mbak Zahra, Pak Dul, dan teman-teman yang saya hormati, senang sekali kita bisa berjumpa pada malam hari ini dalam keadaan sehat. Dan tadi saya batin Mbak Zahra, kayaknya ini kita perlu gantian posisi nih. Saya yang jadi moderator dong sekali-kali. Kayaknya Mbak Zahra sudah lebih meyakinkan ini. Tolong saya mau Pak. Ibu ya, Ibu serius nih, kayaknya Mbak Zahra lebih meyakinkan. Tapi sebelumnya, baik teman-teman sekalian yang saya hormati, memang ini tema yang selalu menarik ya, karena berkaitan dengan kebinekaan atau yang dalam sehari-hari kita biasa menyebutnya dengan keragaman atau perbedaan, itu persoalan sehari-hari. Memang yang kadang-kadang yang dipandang sebagai sesuatu yang sensitif atau sebagai sesuatu yang berat gitu ya, biasanya itu lebih ke persoalan beda budaya, beda ras, beda agama gitu ya. Tetapi sebenarnya ragam perbedaan itu banyak sekali, sangat banyak, dan punya dalam perbedaan itu punya pola-pola tertentu. Nah, saya bisa share screen, Mbak. Sudah ini ya. Baik. Oke. Saya ingin memulai dari pertanyaan. Pertanyaan pertanyaan yang mungkin muncul dalam perenungan kita sehari-hari ya, ketika kita misalnya lagi dalam situasi hubungan yang nggak enak gitu ya, baik personal maupun antar kelompok sosial misalnya. Pertanyaan kita itu kan, kenapa sih mesti ada perbedaan gitu ya? Kenapa ada beda pikiran, ada beda pengalaman, ada beda macam-macam. Tadi Mbak Zahra sudah menyinggung, di dalam Islam saja itu ada mazhab yang besar itu ya tentu saja ya, ada Sunni, ada Syiah, ada mazhab yang karena perbedaan tafsir ya, itu Ahmadiyah gitu ya. Dalam Sunni sendiri ada macam-macam pilihannya ya, pilihan fikihnya mungkin agak sedikit berbeda, tidak persis sama. Syiah juga demikian, kelompoknya banyak sekali. Dan itu tidak hanya di dalam Islam, di dalam Kristen itu juga ada banyak macam-macam gereja atau organisasi keagamaan ya, organisasi spiritual keagamaan. Ada banyak macam-macam gereja. Di Buddha demikian, yang kelihatannya asik gitu ya, itu ternyata juga ada banyak kelompok. Demikian juga Hindu dan seterusnya. Itu dari satu macam ya, dari satu segi yang disebut dengan agama. Nah, mengapa ini muncul? Dan saya kira menarik kalau misalnya dalam perenungan kita itu kita mempertanyakan itu.
saya ingin mengajak teman-teman untuk sedikit mengikuti alur pemikirannya para sejarawan ya, terutama yang berdasarkan pada data-data arkeolog. Nenek moyang manusia itu seluruh dunia itu kan menurut kajian sejarah itu berasal dari Afrika, daerah yang sekarang disebut Afrika. Waktu itu dataran masih menyatu ya, dataran masih menyatu dan manusia itu berasal dari sana menurut kajian arkeologi. Kemudian mereka hijrah ke Eropa, hijrah ke Asia dan kemana-mana ke daerah yang seluruh dunia. Tapi kemudian kan ada zaman es mencair, lalu pulau-pulau daratan-daratan itu kemudian membentuk benua, membentuk pulau-pulau dan orang menjadi terpisah-pisah. Dan dari jenis manusia yang sama ternyata dia beradaptasi dengan lingkungan, dengan alamnya, dengan makanannya, dengan iklimnya dan sebagainya. Lalu muncullah kita mulai mengenal ras ya. Mulai mengenal ras dan lalu masing-masing kelompok ras itu beradaptasi kembali, membangun kehidupan sosial. Di situ kita mengenal ada perbedaan suku dan budaya. Lalu penghayatan terhadap pengalaman hidup mulai muncullah itu penghayatan tentang yang adikodrati ya, atau penghayatan tentang Tuhan. Seperti itu ya. Jadi perbedaan ternyata terus berkembang. Yang ada sekarang ini ternyata tidak akan berhenti, ya, tidak berhenti. Perbedaan itu terus berkembang. Lalu mengapa selalu ada muncul perbedaan? Dari situ, kalau kita perhatikan ya, bagaimana proses pertumbuhan macam-macam perbedaan itu ternyata di situ menunjukkan sifat relatifnya manusia. Jadi manusia justru karena dia relatif, dia selalu terkait, terhubung, terpengaruh oleh situasi lingkungan, itu yang memunculkan perbedaan karena adaptasi dari masing-masing pribadi maupun masing-masing kelompok. Karena itu perbedaan itu berkembang karena situasi juga berkembang. Nah, disinilah menariknya kita berbicara ya, ngobrol tentang perbedaan sebagai bagian dari pembelajaran tentang hidup ya. Mempelajari perbedaan pada dasarnya adalah menggeluti tentang bagaimana itu manusia. Belajar perbedaan itu menggeluti, memahami lebih mendalam tentang kemanusiaan, dan pada saat yang sama itu adalah proses pengenalan lebih maju tentang Sang Pencipta. Jadi ya tidak sekedar ini ya, ternyata tidak sekedar slogan atau kalimat-kalimat yang klise ya, kita ngomong bicara tentang kebinekaan dan sebagainya, ternyata itu adalah bagian dari pengenalan diri, pengalaman kemanusiaan, dan lebih jauh adalah bagian dari pengenalan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau kita ngomong kebinekaan, jangan kita batasi bahwa kebinekaan itu ya hanya soal agama, soal budaya, soal ras, soal golongan politik gitu ya, yang sensitif itu. Tetapi ternyata di dalam keragaman, dalam masalah-masalah kebinekaan ini, unsurnya itu juga ada perbedaan usia, perbedaan gender ya, perbedaan jenis kelamin, kemudian perbedaan konstruksi gender, perbedaan latar geografis, perbedaan keterampilan hidup, perbedaan budaya, agama dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali perbedaan yang kalau kita cermati, di dalam perbedaan itu ada beberapa unsur yang
kita jadi ngerti, oh maknanya perbedaan itu di situ. Apa maknanya? Dalam perbedaan itu, entah itu perbedaan usia, ya, ada perbedaan pengalaman, ada perbedaan pengetahuan, ada perbedaan keterampilan, ada perbedaan penghayatan tentang hidup dan kematangan personal. Itu dari sisi usia. Gender tentu saja. Perbedaan seks tentu saja, ya. Pengalaman laki-laki ini saya suka sekali mengikuti Mbak Nurofiah itu, ya. Pengalaman perempuan itu nggak bisa dialami laki-laki gitu. Jadi membayangkan pun itu susah. Sama juga ketika misalnya anak-anak diminta untuk berpikir dan bersikap sebagaimana orang dewasa, belum tentu dia mengerti karena dia belum sampai kepada pengalaman di usia itu. Demikian juga pengetahuannya belum seluas pengetahuan orang dengan usia lebih besar. Keterampilan hidup yang menyertai juga tidak sama. Penghayatannya demikian. Karena pengalaman tentu saja ada internalisasi, ya, ada internalisasi, penghayatan makna, dan itu semua mempengaruhi kematangan. Jadi disinilah bahwa ternyata pada kata perbedaan, entah itu usia dan sebagainya, itu ternyata ada komponen-komponen yang itu butuh dikelola, gitu ya. Perbedaan pengalaman itu butuh dikelola. Orang yang punya pengalaman lebih perlu berkomunikasi dengan cara yang mudah dipahami. Orang yang pengetahuannya lebih perlu lebih membantu yang lain lebih paham dan sebagainya. Perlu ada pengelolaan karena ternyata perbedaan itu ada segi-segi yang kalau tidak dikelola seperti tadi kata Mbak Zahra, itu bisa menimbulkan ketidakharmonisan, ya. Itu, ya. Jadi ini kadang-kadang ternyata perbedaan, kebinekaan itu tidak hanya hal-hal besar yang sensitif, tetapi memiliki segi-segi yang apabila di dalamnya itu tidak dikelola itu itu bisa masalah, itu ya. Itu. Nah, lalu dari segi-segi dalam bermacam-macam perbedaan itu, segi-segi tadi itu, ya, ada pengalaman, pengetahuan, keterampilan, penghayatan hidup, kematangan. Ini kalau tidak terkelola itu bisa menimbulkan disharmoni, bisa menimbulkan ketidaknyamanan, dan itu mulai terasa dalam hal tiga segi ini biasanya, itu dalam komunikasi, dalam sikap, dan secara umum dalam relasi. Menjadi masalah ketika hubungan antar pihak yang berbeda itu ada satu pihak yang merasa lebih dari yang lain, gitu, ya. Kemudian itu terpengaruh dalam cara berkomunikasi. Misalnya cara berkomunikasi yang mendikte, cara berkomunikasi yang mengandaikan bahwa semua orang itu seperti mengerti apa yang dia alami. Kemudian juga relasinya relasi yang merasa diri sebagai berhak untuk mengatur yang lain, gitu. Nah, ini tantangan perbedaan. Tidak selalu perbedaan itu menghasilkan tantangan, tidak selalu. Tetapi itu sangat sering terjadi. Mengapa? Karena biasanya ini terkait dengan kepekaan. Kepekaan pada pihak-pihak yang punya kemampuan lebih. Ya, ketika ada pihak yang punya kemampuan lebih, tetapi dia menjadikan cara pikirnya atau perspektifnya seolah-olah orang lain itu seperti dirinya. Nah, ini yang seringkali menjadi masalah. Dalam situasi COVID ini kan terasa banget, ya, teman-teman, Mbak Zahra. Ada kelompok yang secara ekonomi itu benar-benar susah. Ada kelompok yang secara ekonomi
ya masih banyak tabungan atau ada masukan tetap. Ini situasi yang sangat berbeda dampaknya. Jadi kalau misalnya di Medan ada tawuran yang cukup ini ya beberapa hari kemarin ya atau malah sampai hari ini, saya kira kita perlu melihatnya dari berbagai segi ya, terutama segi-segi kesenjangan dalam komunikasi, dalam relasi. Entah itu dalam perbedaan ekonomi, perbedaan usia, perbedaan ras, budaya, agama, ini perlu kita lihat ya. Kalau kita bermaksud mengembangkan satu paham tentang kesalingan, maka penting sekali soal kesenjangan ini menjadi perhatian. Dan kesenjangan ini bisa double-double. Kalau misalnya perempuan, dia miskin dari kelompok minoritas, wah itu luar biasa. Pasti pengalamannya akan sangat berbeda dengan mereka yang dari taruhlah secara ekonomi mapan, dari kelompok mayoritas, entah agama atau maupun budaya, gitu, pengalamannya itu berbeda. Dan pengalaman yang berbeda itu akan juga berpengaruh dalam dia membangun pengetahuan dari kehidupannya. Jadi kalau misalnya ini tidak terkomunikasikan dengan baik, maka ya ini jadi masalah gitu ya. Ini benar-benar jadi masalah. Jadi karena seringkali banyak himpitan ya dalam perbedaan itu, kesenjangan itu bisa tumpuk-tumpuk gitu. Satu hal saja taruhlah misalnya kesenjangan akses karena perbedaan gender, itu saja dampaknya itu bisa kemana-mana ya, bisa kepada ekonomi, bisa kepada akses pada pengembangan diri, kepada kebahagiaan gitu ya, karena bisa mengekspresikan gagasan maupun mengaktualisasikan diri. Itu satu segi. Apalagi kalau misalnya ini menyangkut berbagai segi. Jadi saya kira ini tantangan ya bagi kita teman-teman semuanya yang ingin mengembangkan paham kesalingan ini. Ya ini tantangan kita adalah ada banyak kesenjangan yang itu bisa bertumpuk-tumpuk ya, dan kita perlu mulai menganalisa itu, memetakan gitu ya. Oh ini ternyata ada banyak hal gitu ya, termasuk yang sederhana itu ya. Saya ingin menyampaikan juga tanggal 23 kalau nggak salah Hari Anak Nasional ya. Komunikasi antara orang tua dan anak, antar orang dewasa ya secara umum, baik di rumah maupun di sekolah, itu tuh juga itu banyak sekali model-model relasi kuasa yang itu dampaknya juga bisa panjang. Dan pengalaman diposisikan sebagai pihak yang ya tidak berdaya, itu bagi anak-anak itu bisa membentuk konsep diri yang rendah ya. Jadi meskipun orang tuanya sangat memberikan dukungan finansial besar, tetapi kalau pola relasinya, komunikasinya, sikap-sikapnya itu menunjukkan sikap yang mentang-mentang, itu juga bisa menimbulkan ya anak menjadi justru konsep dirinya rendah, susah untuk tumbuh karena merasa diposisikan sebagai pihak yang tidak berdaya, seolah tidak punya perasaan, seolah tidak punya keinginan, seolah tidak punya pikiran sendiri, semuanya diputuskan oleh orang-orang dewasa ya. Dan ini bahkan di lembaga pendidikan pun ini terjadi gitu ya. Jadi kadang-kadang anak tidak diberi ruang untuk menyampaikan pikirannya yang berbeda berdasarkan pengalaman berbeda, diajak dialog, tetapi langsung harus tunduk kepada bagaimana penguasa di kelas itu menentukan karena merasa dia lebih tahu mana yang benar dan mana yang tidak gitu ya.
itu. Jadi begitu ya. Kalau bicara tentang kebinekaan, ternyata ruang lingkupnya luas sekali, termasuk problem-problemnya. Meskipun ruang lingkup besar, segi-seginya itu ada pola yang mirip, ya tadi. Jadi dalam perbedaan itu ada pengalaman, pengetahuan, keterampilan, ada penghayatan hidup, kematangan yang berbeda, dan masing-masing itu bisa menjadi masalah atau tidak menjadi masalah itu dalam 3 komponen ini, dalam komunikasi, dalam sikap, dalam relasi. Nah, ini saya ada foto nih, karena ini suasananya COVID ya, make the rich pay for COVID. Ya, ini ada hubungannya dengan vaksin. Ada harapan negara-negara yang miskin itu dibantu oleh negara-negara yang kaya, gitu ya. Karena kesenjangan luar biasa. Seluruh dunia yang dengan segala sumber dayanya itu ternyata dikuasai oleh sedikit sekali orang ya. Dan itu tadi kesenjangan ini pasti berdampak, dan dampak itu muncul dalam pengalaman dan penghayatan hidup yang berbeda. Inilah orang perlu belajar mengerti ya. Jadi tidak kemudian apabila ada ekspresi-ekspresi yang katakanlah tidak diharapkan, itu orang perlu melihat di balik itu ada apa. Pengalaman mendalam apa sih yang dia alami sehingga ada ekspresi seperti itu. Nah, karena itu kalau kita mau belajar tentang mengelola perbedaan ya, kita belajar tentang kebinekaan khususnya dalam bagaimana mengelola perbedaan, saya punya usulan. Dan kita semua memang ya namanya belajar tentu berharap ya. Saya dan saya kira banyak orang tetap terus belajar, karena kadang-kadang orang merasa sudah mengerti, tapi sebenarnya ketika berhadapan dengan perbedaan yang lain itu belum tentu dia juga mengerti dan bisa bersikap yang paling bijaksana. Itu karena itu betul Mbak Zahra, memang kita perlu terus-menerus belajar karena memang perbedaan itu terus berkembang. Nah, yang pertama-tama yang saya usulkan adalah memperbaiki cara pandang. Ya kalau kita cermati ya, cermati bagaimana komunikasi atau ekspresi bahasa, omongan lah katakanlah begitu ya, omongan orang, kemudian juga sikap-sikap pihak-pihak yang ya punya kekuasaan. Kadang-kadang itu melihat perbedaan itu sebagai masalah. Jadi melihat perbedaan itu sebagai sesuatu yang negatif. Nah, ini problem pertama. Kalau kita masih melihat perbedaan sebagai sesuatu yang negatif, disikapi secara pesimistik, nah ini artinya kan sama dengan dia tidak menerima adanya perbedaan. Padahal tadi kita di awal sudah meyakini bahwa perbedaan itu akan selalu ada, bahkan berkembang, bukan hanya ada gitu. Jadi cara pandang kita yang perlu diperbaiki. Nah, kalau soal usia, soal perbedaan pilihan politik, perbedaan ekonomi, mungkin orang mudah untuk memperbaiki cara pandang, mudah untuk bicara solidaritas. Tapi kalau menyangkut sesuatu yang sudah dikonstruksi sedemikian menjadi seolah-olah yang benar adalah yang sama, nah ini yang agak berat. Termasuk misalnya dalam bidang agama, ya di bidang agama sekali lagi kadang-kadang beda mazhab aja ada orang nggak nyaman gitu. Nggak usah beda mazhab. Ini soal inilah Jumat, soal sholat Jumat pada saat pandemi gitu aja bisa seperti itu ya. Ya
apakah misalnya soal kurban bisa diganti sedekah atau tidak, dan itu soal sudah diketahui, sudah tahu bahwa itu ya itu khilaf ya, bukan hal yang usul, bukan hal yang mendasar, tapi itu bisa menimbulkan sikap yang seperti itu ya. Jadi itu baru sisi perbedaan mazhab, apalagi ketika berhadapan dengan perbedaan agama. Begitu ya. Demikian juga yang lain-lain. Pilihan politik itu juga wah ini luar biasa ya di Indonesia ini. Gara-gara pilihan politik itu sampai suami istri perang dingin gitu kan. Ini betapa bahwa ternyata masyarakat kita banyak yang ketika melihat perbedaan itu menyikapi dengan pesimistik, memandang sebagai itu sesuatu yang buruk. Semua orang harus sama dengan yang kita pikirkan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini PR pertamanya di sini. Jadi membuka keterbukaan, membuat bagaimana sih caranya melihat perbedaan itu sebagai manfaat. Nah, sebagai alat bantu ketika ini susah ya perlu membuat pengalaman perjumpaan. Misalnya dalam ya termasuk misalnya Sunni dengan Syiah gitu ya Allah gitu kan. Ya dulu kan itu Syiah dulu kalau apa namanya seolah-olah gimana gitu dulu ya, itu Syiah. Demikian juga misalnya terhadap Ahmadiyah itu seolah-olah mereka itu kayak apa gitu ya. Aduh, kadang-kadang begitu masyarakat kita ya. Tetapi ya itulah kita harus menerima bahwa ya banyak masyarakat kita masih seperti itu, dan itulah pentingnya gerakan kesalingan ini itu di situ. Jadi signifikannya gerakan ini adalah karena masih banyak masyarakat kita yang sulit sekali untuk melihat perbedaan itu sebagai sesuatu yang positif dan menyikapi dengan optimis. Jadi ya perlu membuat pengalaman perjumpaan, bertemanlah dengan orang Syiah, bertemanlah dengan orang Ahmadiyah, bertemanlah dengan orang Kristen, orang Hindu, cobalah ngobrol biasa gitu ya, ngobrol asik gitu, tanya ini itu, kalau sampai kemudian sudah enak, mulai bertanya tentang bener nggak sih orang Hindu tuh menyembah batu gitu misalnya. Jadi jangan kaget kalau misalnya kemudian dijawab dengan pertanyaan yang sama. Benar nggak sih orang Islam itu menyembah Ka'bah? Misalnya gitu ya. Itu kalau sudah ada saling pertemanan. Enggak, Islam enggak, gimana sih? Misalnya orang yang Islam kemudian menjelaskan Ka'bah itu bagaimana, dan demikian sebaliknya. Nah, disitulah kalau sudah ada perjumpaan, maka dimungkinkan adanya saling memahami, gitu ya. Jadi dimungkinkan adanya saling memahami, membangun hubungan pertemanan, yang asik itulah ya, ngobrol-ngobrol asik. Nah itu akan memungkinkan menumbuhkan saling memahami, bertanya hal-hal yang selama ini sensitif juga itu yang perlu ditanyakan. Karena apa? Di dalam perbedaan ini ketika komunikasi tidak terjalin, itu prasangka kan banyak sekali. Kayak misalnya kita lah ya, maksud saya gitu lah ya, misalnya kelompok, ada banyak teman-teman saya yang NU misalnya yang memandang bahwa itu orang Ahmadiyah kitab sucinya bukan Al-Quran misalnya kayak gitu. Itu sholatnya begitu. Ya cobalah tanya, benar nggak sih kitab sucinya bukan Quran, sahatnya beda, benar nggak? Tanyalah. Gitu. Datanglah ke masjidnya, lihat dan pahami gitu. Atau jangan-jangan ternyata kita selama ini sudah dikerjai oleh yang namanya prasangka gitu, dan kita merasa asik aja dalam prasangka itu. Gitu. Dan prasangka ketika semakin semakin kental gitu, itu biasanya kan kemudian muncul stigma gitu kan, muncul stigmatisasi
gitu. Jadi prasangka bahwa oh orang Ahmadiyah Qurannya beda. Oh orang Syiah itu, itu kalau menikah itu ya pokoknya gitu. Bisa kontrak seenaknya misalnya kayak gitu ya. Orang Syiah itu merendahkan sahabat. Cobalah ditanyakan. Jadi kita kalau sebelum kita klarifikasi kepada yang bersangkutan, bisa jadi kita berada di dalam prasangka. Nah, kalau saling memahami sudah terjalin, oh ternyata nggak seperti itu. Oh ternyata, jadi duduk perkaranya tuh begitu. Kalau soal ini ya, kalau di Sunni seperti ini sih begitu. Oh di Islam tuh begini, kalau di Kristen, di Hindu tuh seperti itu ternyata. Nah ini kan justru membuat semakin mengenali diri. Kan banyak orang ya yang berpandangan bahwa kalau bergaul dengan beda madhab, beda agama itu nanti akidahnya lemah. Apakah sudah dibuktikan? Coba buktikan dulu. Anda bergaul dengan yang beda agama, benar nggak akidahnya semakin lemah? Atau justru karena kita ditanyai terus, kalau Islam itu gimana sih? Gitu. Atau sebagai justru kita jadi belajar yang kita nggak pernah silaturahim ke guru gitu, kita jadi datang atau kita telepon atau kita nyari-nyari buku tulis buku yang dulu pernah jadi ternyata begini. Jadi kalau nanti ada orang bertanya tentang sesuatu dari agama saya bisa menjelaskan loh. Kan malah justru menjadi lebih punya kompetensi untuk menjelaskan kan. Nah, inilah kalau kita memandang perbedaan secara secara negatif itu menghambat pertumbuhan kita. Tetapi kalau kita memandang itu secara optimis, secara positif ya, itu tadi justru menambah pertumbuhan gitu ya, membuat kita lebih tumbuh, termasuk ketika kita menghadapi masalah komunikasi dalam komunikasi antara antar budaya, antar agama, antar mazhab itu. Ketika menghadapi masalah jadi mikir gitu loh, gimana sih ya baiknya ya supaya enak buat semua gitu. Itu kan kreativitasnya jadi tertantang gitu kan. Jadi kalau begitu gini ya, baiknya begini supaya enak buat semuanya, tapi masing-masing punya argumentasi, punya dasar dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Kan jadinya kreatif nih. Itulah termasuk relasinya jadi tambah nih, gitu kan? Karena misalnya menghadapi masalah sosial apa gitu kan, bertanya ke sana kemari itu akhirnya banyak silaturahim, temannya tambah banyak, relasinya tambah banyak, gitulah. Gitu. Nah, yang terakhir adalah kalau kita sudah mampu menjernihkan prasangka, mendudukkan masalahnya, ternyata yang kita pahami selama ini tentang Anda yang berbeda dengan kami ini, ternyata begini posisinya. Gitu. Begitu. Kalau di Islam itu begini. Kalau di Kristen begini. Di Hindu. Jadi begitu ya. Nah, kalau sudah ada situasi saling begitu, di situ persaudaraan itu bisa menumbuhkan yang disebut dengan proeksistensi. Jadi karena kita memandang bahwa perbedaan itu baik-baik saja kok. Jika Allah menghendaki seluruh manusia ini akan jadi umat saja, satu umat saja. Tetapi kan tidak. Gitu ya. Allah membuat itu memang ya itulah rahasianya. Jadi ada dinamika gitu ya, baik antar kelompok maupun personal gitu. Jadi orang tidak merasa cukup dengan apa yang ada, itu menjadi lebih tumbuh ya dari banyak segi, termasuk dalam penghayatan keagamaan kita gitu ya, menjadi lebih melihat ke dalam, lebih berorientasi kepada yang substansi, kepada keikhlasan, kepada kecintaan pada Allah gitu ya, tidak sekedar kelihatan beragama meriah gitu ya, tetapi bagaimana
kecintaan pada Allah itu juga kemudian menumbuhkan belas asih kepada makhluk Allah gitu ya. Begitu kira-kira itu usulan saya. Jadi proses yang perlu kita lalui dalam pembelajaran sepanjang hayat. Mungkin seperti itu ya. Nah, lalu saya ingin beranjak kepada perbandingan ya. Jadi ada apa yang biasa kita sebut sebagai wilayah publik dan wilayah yang wilayah private ya, wilayah private keislaman kita itu kita punya bekal sebenarnya ya. Agama kita memberikan pembekalan sebenarnya bagaimana kita punya cara pandang yang baik tentang perbedaan. Karena tadi perbedaan tentang manusia, mempelajari perbedaan tentang manusia pada dasarnya mendalami kemanusiaan kita sendiri, mendalami kemanusiaan secara umum, dan itu menjadi bagian dari pematangan hidup dan pengenalan kepada Sang Pencipta. Nah, kalau di dalam Islam kita mengenal konsep tentang kalimatun sawa ya. Di surat Ali Imran 60 sekian ya, saya tentang kalimatun sawa. Jadi bagaimana Al-Quran dalam memandang perbedaan itu tidak seutuhnya beda. Tetap ada segi-segi yang sama. Demikian juga Al-Quran membekali dasar pandangan keimanan yang inklusif. Gitu. Ya. Keimanan yang inklusif itu tadi ya yang saya sampaikan bahwa ini pernyataan Al-Quran. Seandainya Allah berkehendak semua manusia itu sama. Seandainya Tuhan berkehendak semua manusia itu satu. Satu keyakinan, tetapi itu tidak supaya berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, dan semua manusia itu saudara. Nah ini ya. Itu bekal dari ranah private kita sebagai umat Islam. Nah, di dalam ranah publik ternyata para pendiri bangsa itu sudah punya keyakinan bahwa di dalam beragam yang berbeda itu ada segi-segi yang sama yang dapat menyatukan semuanya. Itulah pemaknaan saya tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika menurut saya maknanya adalah bahwa dalam beragam formal yang berbeda, dalam beragam ekspresi yang berbeda, tetap ada hal-hal atau segi-segi yang sama yang dapat menyatukan semua. Segi-segi kemanusiaan, segi-segi nilai-nilai kebaikan bersama yang dijunjung oleh semua pihak yang berbeda. Jadi begitu kita sudah niat terus-menerus belajar dan kita juga sudah punya bekal. Jadi tinggal bagaimana kita ngobrasin gitu ya, ngobrolkan ini semua. Gitu Mbak Zahra, mungkin saya akan juga belajar kepada teman-teman yang terlibat dalam perbincangan atau ngobrol pada malam hari ini. Silakan Mbak Zahra. Terima kasih Mbak Listia. Tadi pemaparannya sangat menarik sekali. Bagaimana perbedaan itu menjadi sesuatu yang sunatullah ya, yang alamiah, yang lahir manusia itu, bahkan yang kembar sekalipun tetap saja punya banyak perbedaan yang diwarnai dari belakang, kemudian lingkungan, keluarga, teman-teman pergaulan, teman-teman sekolah dan lain sebagainya itu akan sangat mempengaruhi cara pandang seseorang dalam melihat sesuatu. Di sini yang menarik adalah bagaimana kesalingan menjadi satu strategi cara pandang dalam menghadapi tantangan kesenjangan manusia, terutama di masa pandemi. Ini sebenarnya sangat menarik sekali dan
malam ini kita akan ngobrol lebih dalam. Ini ada beberapa pertanyaan juga bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan raise hand. Kalau enggak ada di room chat ini. Mbak Lestia, yang ingin saya perdalam sebenarnya adalah kebanyakan dari apa ya, fans Mubadala atau jamaah Mubadala dan generasi milenial. Bagaimana konsep-konsep tentang kebinekaan, bagaimana toleransi, perdamaian itu bisa diturunkan menjadi bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh generasi milenial dan punya tanggung jawab moral atau punya tugas yang sama. Ini tidak hanya istilah-istilah para aktivis, misalkan istilah-istilah para peneliti atau para elit pegiat-pegiat isu-isu kemanusiaan misalkan, tapi anak-anak muda milenial juga punya tanggung jawab moral untuk bagaimana menjaga keberagaman ini, bagaimana dengan inovasi yang teman-teman milenial lakukan, misalnya aktif di media sosial, aktif bikin konten-konten di YouTube, TikTok, dan lain sebagainya, ada muatan-muatan atau konten-konten terkait dengan isu-isu yang toleransi, perdamaian, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi salah satu strategi juga bagaimana membumikan nilai-nilai toleransi ini pada generasi muda. Karena saya melihat harapan kita tinggalkan anak muda ini, generasi milenial untuk Indonesia untuk 10 tahun ke depan, anak muda inilah yang akan menjadi para pemimpin di negara kita. Dan nilai-nilai kemanusiaan inilah yang harus terus kita didiskusikan, kita rawat, kita jaga bersama dengan berbagai cara dan strategi. Barangkali ada gimana sih Mbak strategi tadi ya ke anak-anak muda milenial, bahasa-bahasa tentang toleransi, perdamaian ini diturunkan ke anak-anak muda ini? Iya, iya memang kalau dengan bahasa-bahasa orang tua, orang generasi lama ya, itu jadi kurang menarik. Tetapi memang dalam pergaulan anak muda itu juga ini ya, mereka menghadapi gitu ya, soal lifestyle, soal selera, apakah Korea atau Jepang. Itu ya, itu juga macam-macam lah itu. Maka memang dalam hal ini kalau ngomong Bhinneka Tunggal Ika mungkin bagi mereka terlalu tua, tapi intinya itu tadi yang saya sampaikan, bahwa oke lah beda, tapi pasti ada segi yang sama yang bisa membuat kita ngobrol bareng asik gitu. Atau oke, mereka itu punya beda selera, tapi pasti ada hal-hal yang sama yang membuat kita bisa kerja bareng. Jadi tidak, yang namanya manusia tidak bisa seutuhnya berbeda. Gitu. Jadi dalam perbedaan pasti ada segi-segi yang sama. Saya kira itu. Nah karena itu ketika misalnya mengalami situasi yang perbedaan itu kok seleranya ini memang sudah nggak ketemu, taruhlah gitu. Lalu bagaimana kita bertoleransi? Bertoleransi itu adalah meletakkan ego kita, meletakkan apa mau kita saja gitu, tapi mengambil sudut pandang teman gitu. Gimana sih kira-kira temanku kalau dalam hal ini gimana ya cara pikirnya? Gitu. Menahan diri untuk tidak memaksakan apa yang menjadi mau kita, meskipun itu menurut kita baik banget ya, itu sudah benar, ini begini. Tetapi itu coba ditahan dulu dan mendengar gitu ya, mendengar, memberi ruang orang lain untuk juga ikut menyuarakan apa yang jadi mau dia. Jadi artinya toleransi itu ya tadi menahan diri untuk tidak selalu memaksakan apa yang menjadi mau kita gitu ya. Itu sebenarnya toleransi itu begitu. Dalam banyak segi, termasuk ya dalam agama yang sering diomongkan itu kan, toleransi beragama. Oh ini ada tempat-tempat ibadah jejer-jejer. Kan nggak begitu buat anak muda kan. Yang dialami kan yang satu mau Jumatan, yang satu kepengen segera pulang bareng gitu. Gimana ini? Gitu.
lebih ke hal-hal seperti itu, lebih ke hal-hal praktek. Dan disitulah ya intinya kalau dalam toleransi adalah bagaimana orang mewaspadai egonya untuk tidak memaksakan apa yang menurut dia baik, tetapi memberi ruang pada yang lain juga menyuarakan situasinya. Begitu. Nah, ketika ada pertemuan sudut pandang ini, ya, melalui dialog, melalui ngobras itu, kamu begitu toh ternyata. Nah, disitulah orang tidak akan merasa terlukai, nyaman buat semuanya, ya disitulah perdamaian. Ketika semua orang juga merasa diakui apa yang ada pada dirinya. Menurut saya gitu sih Mbak Zahra. Jadi memang ya Mbak perlu dia membahasakan ulang. Iya Mbak, ini tantangan berat sekali sebenarnya. Bukan berat sih ya, tantangan yang semakin Menantang. menantang sebenarnya, semakin menantang. Ini ada pertanyaan dari Bang Dul di room chat. Ada nggak sih Mbak level-level orang dalam menanggapi keberagaman? Mungkin juga nyambung, saya ingin menambahkan terkait ruang perjumpaan itu ya Mbak. Dulu saya menganggap orang yang berbeda agama, berbeda ras itu seperti the others, ya. lian. Jadi seperti orang lain yang kan mungkin bahasa kerennya itu tidak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Atau kalau minjam istilahnya Buya Hussein itu aku adalah kau yang lain. Jadi itu kan golden rule-nya Mubadalah itu kan membuat kita menjadi tadi ya Mbak ya, ruang perjumpaan, ngobras, berkomunikasi, memposisikan kita sebagai orang lain. Bagaimana ketika kita mengalami kesulitan, penderitaan, mengalami posisi terdiskriminasi, termarginalkan, kesenjangan-kesenjangan itu menjadi apa ya, ditahukan ada pertemuan-pertemuan yang membuat kesenjangan itu semakin tidak melebar, tapi semakin sempit dan semakin ada titik temu. Kalau tadi Mbak Lista menyinggung kalimatus sawa ya di Quran surat Al Imran ayat 64. Terus mungkin kalau kita terus ada upaya komunikasi. Dulu saya pernah ikut Sarung Keliling bersama Ibu Sinta Nuriyah. Itu menjadi satu ruang perjumpaan saya yang sampai ini saya syukuri karena bisa mengenal teman-teman minoritas, teman-teman beda agama, bahkan beda ras dari teman-teman dari Papua, dari Batak dan lain sebagainya. Itu menjadi apa ya? Kita menjadi lebih peduli, lebih terbuka, lebih responsif bahkan dalam kondisi pandemi itu ya bisa merasa karena pernah mengenal, pernah bareng, pernah ngobras tadi ya, pernah ngobrol bareng dalam satu perjumpaan. Jadi merasakan dalam kondisi pandemi, isolasi mandiri, akses mereka terputus dari berbagai fasilitas publik, misalkan ada solidaritas ya, solidaritas dengan antar teman, antar saudara, dan antar kelompok ini untuk saling membantu. Ya, jadi sebenarnya nyambung dari pertanyaan Bang Du, level-level itu ada proses adaptasinya itu loh Mbak, ada tahapan-tahapan itu. Bagaimana manusia melewati proses adaptasi tahapan-tahapan menerima perbedaan dari orang lain dan tiap orang kan menyikapinya berbeda. Ada yang langsung menerima open ya, open minded, terbuka dengan perbedaan itu. Ada yang saklek. Saklek itu artinya apa ya? Mereka saya atau dia saya jadi jalan sendiri gitu, nggak mau ya egonya tadi ya Mbak ya yang saya sampaikan, harus menurunkan egonya. Strategi itu seperti apa? Harus menerima, membuka pikiran kita terhadap perbedaan itu. Oke, ini saya ke Pak Dul ya. Jadi memang ada teori tentang pertumbuhan kedewasaan. Jadi kalau misalnya anak-anak itu ya, Mbak Zahra sudah punya anak kan ya, itu ada masa di mana anak-anak itu tumbuh egonya, dia mulai mengenal siapa dirinya, gitu ya. Ada fase, memang fase egosentris, jadi fase di mana semuanya itu milikku, yang paling benar adalah aku. Itu ada masa begitu. Memang tergantung pola asuh di sekitarnya ya. Kalau misalnya orang tuanya biasa mengajak dialog, telaten, anaknya biasanya ya
lebih relatif lebih lunak. Tapi kadang-kadang ada anak yang pokoknya itu tuh kalau di Jawa ada istilah kemeratu-ratu. Jadi memang dan suka nyuruh-nyuruh kayak gitu ya. Semua orang harus manut sama dia. Itu ada fase-fase pertumbuhan ego. Jadi sama dalam hal memandang perbedaan juga itu ada fase kekanak-kanakan ya. Fase kekanak-kanakan itu maaf ya kalau kata-kata saya mungkin agak ya kasar atau bagaimana. Fase kekanak-kanakan itu fase di mana ketika memandang perbedaan itu dirinya atau kelompoknya adalah yang paling benar, paling baik gitu ya, yang lebih super dari yang lain lah gitu. Yang pokoknya baik-baik itu ada di dirinya. Itu fase kekanak-kanakan. Tapi kemudian oleh pengalaman kalau dia mau belajar, kalau mau terbuka, kemudian punya pengalaman baru dan belajar, kemungkinan dia akan ada pertumbuhan. Dia mulai agak apa namanya, kelompok. Pusat itu tidak lagi di egonya yang kecil, tapi kepada kelompok. Misalnya, pokoknya Indonesia lah, pokoknya apa right or wrong my country, nah itu pada level yang pokoknya walaupun salah kalau itu negara saya ya itu benar gitu. Kan ada kayak gitu ya. Pokoknya meskipun itu salah kalau itu adalah ormas saya. Nah, itu levelnya gitulah. Level di atas sedikit dari kekanak-kanakan gitu. Nah, kalau kemudian pada level remaja ya, remaja ini biasanya kelompok ini yang menjadi pusat adalah kelompok. Kalau dia mau lebih terbuka lagi, mau belajar, membangun pengetahuan baru, ya ada penghayatan diri baru, akan mencapai masa pematangan. Masa pematangan itu tandanya itu berdasarkan pada nilai-nilai. Makanya kalau Gus Dur ya, di atas politik adalah kemanusiaan. Misalnya begitu. Nah, itulah level dewasa. Itu ya. Level dewasa tuh gitu. Tapi kalau misalnya meskipun dia korupsi, tapi kan dari kelompok saya itu disembunyikan gitu kan. Nggak dirahasiakan gitu. Ada kekerasan seksual karena dia masih satu organisasi ditutup-tutupi. Nah, itu tanda-tanda wah dia itu masih ngeremaja, masih ABG lah gitu. Jadi dia belum dewasa, belum matang. Jadi kalau dia matang, meskipun dia itu keluarga saya, tapi dia melakukan kekerasan, ya kalau bila perlu saya yang laporkan ke polisi gitu. Nah itu. Jadi yang menjadi ukuran adalah nilai-nilai, melampaui ego, melampaui kelompok kayak gitu. Gitu. Nah, bagaimana strateginya? Strateginya ya itu tadi, mau mengkritisi diri, mau belajar gitu ya, mau terbuka. Selalu seperti itu. Jadi kalau orang sudah merasa benar, merasa hebat, itu kan tanda kematian atau tanda bahwa dia sudah pada posisi yang stagnan lah ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berkembang gitu. Jadi memang seharusnya kita selalu mengkritisi diri, mau terbuka, mau terus mencari pengetahuan baru sehingga ada pertumbuhan. Karena itu prasyarat dari pertumbuhan. Gitu sih Pak Dul. Jadi itu ada teorinya memang psikologi perkembangan tuh begitu ya. Atau juga sering dimasukkan kalau untuk membaca pertumbuhan kesadaran moral itu begitu. Jadi ada fase-fase, memang ada fase-fase. Kita kadang-kadang anak-anak berarti ya Mbak ya, ada fase remaja, tadi proses adaptasi, dan terakhir ada fase dewasa yang paling tinggi, seperti Gus Dur itu di atas politik adalah kemanusiaan, itu sudah proses tertinggi kita atas menerima perbedaan. Ini ada 2 pertanyaan lagi Mbak Listia sebelum nanti nggak kerasa 2 jam lebih nih kita sudah ngobrol. Dari Sarifah Mudaim. Assalamualaikum, mau bertanya, bolehkah tinggal satu atap dengan orang yang berbeda keyakinan dan berbeda ras? Terima kasih. Wah, Sarifah, kamu harus tanya ke aku juga ini. Saya pernah bareng dengan
Kak Weli dari NTT, Las Melanesia, dan dari Katolik juga. Saya pernah bareng dengan Kak Weli di Bandung, itu acara kegiatan pelatihan. Kemudian ini ada Miftahul Karimah, izin bertanya, jika dikaitkan dengan dinamika perbedaan pandangan di rapat dengar pendapat ya di RUU PKS DPR RI, bagaimana sekiranya memperdialogkan antara pihak yang pro dan kontra? Monggo Mbak Listia. Ya, tadi saya di atas tadi ya sudah menyampaikan bahwa di dalam perbedaan itu kan ada beberapa segi ya yang memang perlu kita cermati tentang pengalaman, pengetahuan, gitu ya. Ya kalau keterampilan mungkin tidak terhubung dengan ini, tapi juga soal penghayatan hidup. Sangat mungkin terkait dengan RUU PKS pengalaman mereka berjumpa dengan korban itu tidak sebanyak dengan yang mencoba memperjuangkan. Demikian juga terkait dengan kalau ini terkait dengan pengetahuan keagamaan ya, mohon maaf gitu. Mungkin ya hal-hal yang terkait dengan tafsir, terkait dengan metode penentuan hukum fikih ya, sangat mungkin di situ ada perbedaan. Karena itu dalam dialog kadang-kadang dibutuhkan tidak harus menabrak tembok ya, tetapi muter dulu. Ada istilah makan bubur panas, strategi makan bubur panas. Jadi tidak langsung ambil gitu ya dari tengah, tapi ambil dari pinggir gitu. Oh ternyata tidak, kurang berhadapan, kurang mendengar bagaimana para korban itu mengalami kehidupan yang sangat pahit misalnya. Oh ternyata literasi keagamaannya seputar itu gitu. Nah ini mungkin itu yang perlu didialogkan gitu ya, dan seterusnya. Dan memang kalau kita, tapi ya memang butuh ini ya, butuh kesabaran. strategi makan bubur panas itu butuh kesabaran, karena itu tadi segi-seginya itu tadi yang perlu dicermati. Kalau kita mau menggunakan cara politik menang-menangan banyak-banyakan itu ya mungkin bisa menang, tapi nanti mereka yang menolak akan memandang yang menang itu sebagai buruk. Tapi kalau misalnya ada dialog, misalnya ya, memungkinkan dialog, misalnya menghadirkan para korban, kemudian juga ya itu tadilah terkait dengan literasi keagamaan yang mungkin berbeda dari sisi metode maupun dari sisi ya wacananya gitu. Kalau segi-segi itu juga ikut dibahas, mungkin akan ada saatnya titik temu gitu ya, mencapai titik temu. Mungkin begitu sih Mbak Karimah, dari saya strategi makan bubur panas. Ya, menarik sekali strategi makan bubur panas itu kata Abdul. Ya, enggak, ini sebenarnya kawan saya juga itu, saya pinjam dari kawan juga aktivis perdamaian itu. Ya. Ya, terima kasih Mbak Listia, teman-teman yang bisa atau yang nanti ada catatan reflektif tentang kegiatan Obras pada malam hari ini. Akan ada semacam door prize dari Mubadalah. Kita ada hadiah kenang-kenangan untuk para fans Mubadalah atau salingers ya. Kami membahasanya salingers. Kita ada buku dan kaos yang bisa nanti teman-teman terima dengan catatan mengirimkan link tulisan di media sosial dengan tag mubadalah.id, atau jika tulisannya dalam bentuk artikel yang minimal 600 kata lalu dikirim ke email redaksi @mubadalah.id, maka nanti akan ada reward dari Mubadalah. Sebelum nanti saya tutup, Mbak Listia barangkali ada closing statement untuk sesi malam ini. Ya, saya ingin mengajak ya pada para salingers bahwa mempelajari perbedaan kebinekaan itu penting, karena bagian dari mempelajari kemanusiaan kita, memperkuat
kesungguhan kita ya dalam menekuni hidup, dan lebih dari itu adalah bagian dari bagaimana kita mengakrabi Sang Pencipta ya. Jadi tidak sekedar persoalan sosial, tapi itu juga bagian dari pertumbuhan dan pendewasaan keimanan. Jadi saya kira ini sesuatu yang sangat menarik. Terima kasih, Pak Zahra. Terima kasih, Mbak Listia. Luar biasa sekali tadi yang saya garis bawahi, bahwa ketika kita bisa menerima perbedaan, itu artinya kita sedang mengakrabi Sang Pencipta, atau kita sedang berdialog dengan Sang Pencipta, bagaimana kita menerima segala perbedaan yang ada di bumi ini, di alam semesta ini, karena Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi setiap segala hal yang berbeda itu adalah justru adalah sebagai bentuk sunatullah atau karunia yang besar dari Tuhan yang Maha Esa. Demikian pertemuan kita di sesi malam hari ini bersama Mbak Listia. Kita nantikan nanti ngobrol sesi berikutnya. Masih ada banyak sekali kegiatan di Mubadalah ini yang bisa teman-teman ikuti. Di ngobrol sesi 5 bersama Mbak Listia, kita akan terus menantikan tulisan Mbak Listia di mubadalah.id, yang akan terus juga menyapa para salingers. Saya Zahra Amin yang menemani teman-teman belajar ngobrol asik bersama para penulis Mubadalah. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya undur diri. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih bersama Mubadalah ID, inspirasi keadilan relasi. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.